Bab 21-23. Presdir menikahi adik ipar. Bella, kamu ini gimana sih jadi istri? Jam segini baru pulang, suami kamu ngak diurus. Omel sang mertua. Diamlah ma, jangan berisik deh. Aku baru pulang sudah diceramahi aja, capek tahu ngak sih. Ujar Bella balik mengomeli mertuanya. Astaga, kamu ini Bella, gak ada sopan-sopannya sama mertua. Kesal mertua Bella itu, menyesal sudah dia mendapat menantu seperti Bella ini. Entah kenapa anaknya itu mendapat pengganti Arimbi lebih buruk lagi. Dulu Arimbi main ke rumah ini, tidak pernah berkata kasar, dan selalu bersuara lembut, dan rajin membantu dirinya beberes rumah. Dan satu lagi, Klau datang tidak pernah tangan kosong, selalu membawa buah tangan. Lah ini yang katanya lulusan terbaik dari kampus Bonafit dan bekerja di perusahaan ternama. Gaji besar, buktinya tidak ada. Masa kalah sama pelayan restoran? Andai waktu dapat diputar lebih baik dia mempunyai menantu Arimbi daripada Bella ini. Lagian mama aja yang bawel, ngomel gak tahu waktu. Sudah tahu orang capek, malah ngomel-ngomel. Kesal Bella. Mama ngomel, ya karena kelakuan kamu Bella, kamu itu hari ini masih cuti, tapi seharian ngak ada di rumah, suami ngak dilayani, gimana ceritanya kamu sebagai istri? Oceh sang mertua. Halah. Ma, gak usah ngurusin hidup aku, lagian Bian itu sudah besar ma, ngapain masih diurusin sih, manja banget, sedangkan aku belum dikasih jatah uang sama dia, mulai bulan besok masalah keuangan saya yang pegang. Ujar Bella berlalu dari sana dan masuk ke dalam kamar sambil menghentak-hentakan kakinya. Astagfirullah. Dosa apa saha Tuhan dapat menantu kaya gini banget. Gumam Mama Bian menatap nanar punggung Bella. Ma, panggil anak nomor 2-nya yang bernama Dion, yang masih kuliah semester akhir. Kamu sudah pulang nak? Tanya sama mama. Sudah ma, baru nyampe. Ujar Dion. Mama kenapa marah-marah? Tanya sang anak. Itu kakak ipar kamu itu, pusing mama melihat tingkahnya, baru sehari tinggal sama kita, sudah bikin mama naik darah. Keluh sang mama. Ya sudah, biarin aja abang ngontak ma, daripada mama marah-marah tiap hari. Ujar Dion. Kalau kakak kamu ngontrak, otomatis uang kita ngak ada nak, biaya kuliah dan sekolah adik kamu gimana? Tanya sang ibu sedih. Mama gak usah sedih, aku dari seminggu yang lalu mulai kerja part-time kok, gajinya lumayan besar. Pulang kuliah aku langsung kerja, jadi aku akan sedikit pulang terlambat, dan mama ngak perlu mikirin kuliah aku lagi, aku sudah punya uang sendiri, dan untuk Dandi, dia masih kelas 11 masih ada waktu untuk aku cari uang untuk kuliah dia ma, jadi gak usah ditahan abang di rumah ini lagi, aku kasihan sama mama, harusnya sudah istirahat, sekarang malah tambah beban. Dan untuk hari-hari kita mama bisa pakai dari pensiunan papa kan? Ujar Dion. Baiklah, kalau gitu besok mama bicara sama abang kamu, ujar sang mama, memang benar apa kata anaknya, daripada bersatu dengan menantu kurang adab itu, lebih baik dia berpisah dengan sang anak kalau kangen sama dia juga pasti mencari ibunya. Ya sudah. Sekarang mama istirahat gih, ini biar aku yang ngerjain, sambil nunggu dan dipulang. Ujar Dion. Baiklah, kalau gitu mama istirahat dulu. Ujar sang mama, yang memang sudah sangat lelah hari ini. Abang bego, dapat pacar yang baik hati malah dibuang,
yang kaya gini malah dipungut, dasar buta. Gerutu Dion. Bang, lu ngapain ngedumel sorangan di sini? Ujar Dandi baru pulang entah dari mana. Itu si kakak ipar lu. Mengalirlah cerita Dion tadi sampai tuntas. Iya, Bang, gue juga udah mulai kerja di kafe teman gue Bang, sebagai penyanyi di sana, lumayan lah, buat jajan-jajan gue sendiri, gue juga gak yakin abang akan ngasih kita uang, makanya gue mulai cari kerja. Ujar Dandi. Benar? Apalagi bini modelan kakak ipar, ih. Nyebelin banget, gak suka gue lihat dia, gerutu Dandi. Ya sudah yuk, masuk, istirahat, ujar Dion. Baiklah, gue juga capek, nanti subuh tolong bangunin ya bang, gue ada belum gue kerjain, tapi mata gue ngantuk banget sekarang. Ujar Dandi. Baiklah. Bab 22. Pagi menjelang, Nurin Mama Bian sudah melakukan rutinitas setiap pagi, bebenah rumah dan memasak untuk anak-anaknya, sementara menantu baru masih bergelung di bawah selimut tebal. Pagi Ma. Sapa Dion. Pagi sayang, tumben kamu sudah bangun. Tanya sang mama. Tadi disuruh bangunin Dandi mah, katanya ada belum dikerjain, jadi minta dibangunin. Sahut sang anak. Oh, sahut sang mama berohria, setelah tahu jawaban sang anak. Loh, kamu ngapain? Tegur Bu Nurin melihat sang anak mengeluarkan cucian dari dalam mesin cuci. Mau bantuin mama, jemurin cucian, kasihan dari subuh buta sudah gudak gidik, nyonya masih enak bobo cantik. Sindir Dion. Sud. Udah biarin aja, nanti mama ngomong sama abangmu. Ujar Bu Nurin. Iya ma. Sudah nikah, tapi cucian dia masih mama yang nyuci, masak masih mama yang masakin, terus fungsi dia nikah buat apa? Kesal Dion melihat baju abangnya ada dalam mesin cuci itu. Buat nemenin tidur. Sahut Dandi yang sudah ikut nimbrung. Cik. Dion berdecak kesal dengan jawaban sang adik. Lah, kan emang benar bang, ada yang salah, lihat beberes rumah mama, masak mama, nyuci juga mama, dan Bang Bian masih tidur sama istrinya, benar kan? Sahut jawab Dandi. Kasian sekali mama gue, sudah tua bukannya senang, malah makin sudah dibuat anak. Gumam Dion. Sudah, sana jemurin kain, katanya mau bantuin mama. Lerai sang mama. Iya ma. Sahut Dion. Dandi bantu nyuci piring ya ma. Pinta Dandi membantu sang mama. Duh, anak mama pada baik banget sih. Seru Bu Nurin. Doain Dandi jadi orang sukses ya ma, terus dapat istri baik dan soleha, dan bisa nerima mama ya. Ujar Dandi sendu. Bu Nurin tertegun mendengar ucapan sang anak, bahkan dia masih mengingat mantan calon menantunya yang baik hati dan soleha itu, siapa lagi kalau bukan Arimbi, yang sudah diharap-harapkan menjadi menantunya. Malah anaknya menikah dengan Bella sang kakak yang jauh beda dengan Arimbi. Bocah gemblung, sekolah belum tamat, sudah mikirin nikah aja lu. Pekik Dion sambil menggetok kepala sang adik, dia melihat wajah sang mama, pasti mengingat Arimbi calon kakak ipar gak jadi. Kan berangan-angan kak, ngak apa kali, bukan sekarang, kalau sekarang gue kasih makan apa anak orang. Kekeh Dandi. Saelu, Tukijan. Kekeh Dion. Ya iyalah Tukimin. Balas Dandi sambil terkekeh. Bu Nurin pun ikut terkekeh mendengar gurauan sang anak. Sudah ayo sarapan. Lerai sang mama.
Siap komandan, ujar kedua sang anak. Pagi semua, ujar pengantin baru, yang baru datang dengan memakai baju kerja masing-masing. Pagi, jawab ketiganya. Sarapan Bian, setelah sarapan mama mau ngomong. Tutur sang mam dengan lembut, sebenarnya dia tidak rela berpisah dengan sang anak, namun demi kewarasan dan biar anak dan menantunya tahu arti berumah tangga, dan tahu tanggung jawab orang berumah tangga, dia rela melepas anak laki-lakinya, dia sudah beristri bukan lagi tanggung jawabnya mengurus sang anak. Widih, ada apa nih Ma? Serius amat, tentang bulanan ya, tenang Ma, nanti pulang kerja Bian kasih seperti biasa. Celetuk Bian santai. Apa-apaan? Gak ada ya, sekarang aku sudah jadi istri kamu Bi. Jadi masalah uang bukan lagi urusan mama, itu urusan aku, uang kamu kasih ke aku. Ketus Bella. Itu uang untuk kebutuhan kita sehari-hari Bel, biar mama yang atur, mama kan yang tahu bahan-bahan dapur, dan juga bulanan adik-adik. Ujar Bian. Gak ada ya, ngak ada, sekarang kamu sudah menikah, dan ngak ada urusan kamu memberi gaji kamu kepada mama kamu itu, dan apa tadi, bulanan adik kamu, mereka sudah besar, biarkan mereka yang membiayai hidup mereka, kenapa harus kamu yang biayain, aku ngak mau. Ujar Bella dengan ketus. Bian mengerutkan dahinya tidak mengerti, padahal dia sudah membahas ini sebelumnya. Tapi aku. Ucapan Bian terpotong dengan kata-kata Bella. Dulu. Iya dulu, saat kamu belum nikah Bi. Sekarang kamu sudah nikah, aku gak mau uang kamu dikasih ke mama kamu, dan adik-adik kamu, uang kamu sekarang adalah uang aku. Ketus Bella. Dandi dan Dion, kesal setengah mati sama kakak iparnya yang belum ada 3 hari sudah mampu membuat keluarganya berantakan dan sang mama bersedih hati. Sang mama pun hanya mampu mengelus dada. Benar kata istri kamu Bian, ujar sang mama. Tapi Ma, sahut Bian sedikit keberatan, walau bagaimanapun, Bian masih tahu diri sebagai anak dan kakak tertua. Tuh. Kan, mama kamu aja gak keberatan, kenapa kamu yang keberatan? Seru Bella. Tolong dengerin mama bicara sebentar. Pinta sang mama. Semua langsung diam dan mendengarkan ucapan sang mama. Jadi gini nak, apa yang dibilang istri kamu memang benar Nan, kamu sudah menikah, tidak seharusnya kamu kasihkan gaji kamu ke mama, itu hak istri kamu, dan adik-adik kamu juga tahu hal itu, dan mereka juga sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak ingin membebani kamu, karena mereka tahu kamu sudah menikah, dan pasti banyak kebutuhan, jadi mereka memilih untuk bekerja paruh waktu, selepas pulang sekolah dan kuliah. Tutur sang mama. Dek. Hati Bian langsung tercubit mendengar ucapan sang mama. Tidak pernah selama ini terpikir baginya, adik-adiknya akan mencari kerja paruh waktu, bahkan dia semasa kuliah masih mamanya yang membiayai kuliahnya, walau mamanya seorang janda, dia tidak membiarkan Bian untuk kerja paruh waktu, lalu apa ini? Bahkan sekarang adiknya yang masih sekolah SMA aja sudah mulai bekerja, gara-gara dia menikah dengan orang yang salah, mulai ada penyesalan dalam diri Bian. Andai dia menikah dengan Arimbi, pasti tidak akan seperti ini jadinya, bahkan saat masih pacaran aja Arimbi sering membantu sang mama, baik materi maupun tenang, namun menikah dengan Bella tidak sedikit pun Bella membantu sang mama. Tapi, gak usah tapi-tapian Bi, mama kamu tahu akan hal itu, sekarang ngak usah protes lagi, sela Bella. Iya Bian. Oleh sebab itu, karena kalian sudah menikah, dan kalian juga harus bertanggung jawab dengan keluarga kalian, dan mulai membina rumah tangga sebagaimana mestinya, jadi kalian mama sarankan untuk mencari kontrakan,
agar bisa mandiri. Ucap sang mama dengan tersenyum tipis, namun yakinlah, hatinya teriris harus bicara seperti itu, mengusir sang anak dengan halus dari rumahnya. Mama, mengusir aku? Tanya Bian tidak percaya dengan pendengarannya. Bukan mengusir nak, tapi belajar mandiri untuk keluarga sendiri, tutur sang mama. Ci, sudahlah Bi, ngontrak ya ngontrak apa susahnya sih, tapi ingat ya Ma. Jangan pernah minta uang Bian. Ketus Bella. Iya mama tahu itu. Sahut sang mama. Bian rasanya tidak rela harus meninggalkan rumah itu, harus meninggalkan mama yang sangat dia cintai. Benar-benar jauh sekali sifatnya sama Kak Arimbi, jadi kangen sama Kak Arimbi. Gumam Dion. Kakak gue buta, gara-gara disodorin kue donat jadi bego. Gumam Dandi. Bab 23. Siang itu Arimbi datang ke perusahaan sang suami, karena permintaan suaminya itu, dengan alasan ingin makan bersama, padahal sebenarnya ingin memamerkan sang istri kepada para sahabat jomblo ngenesnya. Katanya istri lu mau ke sini, mana? Gak ada tuh. Cibir Satrio yang belum percaya Arimbi adalah istri sang sahabat. Sabar dong bro, bini gue tadi ada operasi, kalau gak percaya tanya aja sama si Ihsan. Ujar Alex. Sementara di lobi perusahaan tersebut sudah berjalan dengan anggun gadis cantik, berpakaian sederhana namun sangat mewah dipakai oleh gadis-gadis itu. Bukan gadis lagi tapi wanita, karena tegur Arimbi dengan sopan kepada resepsionis perusahaan sang suami. Iya, Mbak ada yang bisa saya bantu? Ujar resepsionis itu dengan sopan, namun matanya menelisik penampilan Arimbi dari atas sampai bawah. Dia bukanlah resepsionis yang kemarin, karena kemarin dia sedang libur. Pak Alexnya ada? Tanya Arimbi tersenyum manis. Mbaknya sudah bikin janji sama bos kami, soalnya bos kami sedang sibuk Mbak. Ujar resepsionis itu, takut salah memasukkan tamu, karena tidak jarang wanita-wanita asing yang mengaku aku sebagai tamu bosnya itu. Sudah, Mbak tanya sama Pak Alex saja. Sahut Arimbi dengan ramah. Ibu maaf Bu, langsung ke atas saja Bu, sudah ditunggu sama Bapak dari tadi. Sopan Mita yang tahu siapa Arimbi, karena Alex kemarin sudah mengumumkan siapa Arimbi. Makasih Mbak Mita. Ujar Arimbi tersenyum ramah. Sama-sama Bu. Sopan Mita ngak menyangka kalau istri bosnya itu sangat ramah. Ini ada sedikit makanan buat kalian. Ucap Arimbi memberikan satu paper bag kepada Mita, membuat Mita melongo mendapat bingkisan dari istri bosnya itu. Baru kali ini dia sebagai bawahan diperlakukan baik oleh keluarga atasnya itu. Bahkan ibu bosnya itu datang dengan sangat angkuh. Lah ini istri bos sangat baik. Ambillah, kenapa malah bengong? Ujar Arimbi dengan lembut, menggoyangkan tentengannya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ujar Mita dengan sungkan. Sama-sama, kalau gitu saya ke atas dulu ya. Ujar Arimbi sopan. Baik Bu, silahkan. Ujar Mita dengan sopan. Wah, masih ada gak wanita seperti istri lu ini Lex? Kalau ada gue mau satu. Harap Satria seolah-olah memohon melihat tingkah Arimbi dari masuk kantor dan bicara sama resepsionis dengan sopan dan mau berbagi bersama karyawan suaminya. Gak ada dia satu-satunya dan sudah jadi milik gue. Ketus Alex tidak terima dengan ucapan Satria itu. Gue gak minat sama istri sahabat gue tanya masih ada ngak yang sifatnya sama kayak istri lu itu. Orangnya baik banget, dan ramah, gitu aja sewot.
cibik Satria. Sementara di lobi, Mita masih saja memandangi punggung Arimbi yang sudah menjauh dari dirinya. "Mit, itu siapa?" tanya anak teman Mita. "Dia istri bos," ujar Mita. "Hah? Serius?" Pekik Ana tidak menyangka, mana tadi dia menelisik penampilan Arimbi dari atas sampai bawah. Dia ketakutan, takut Arimbi akan mengadu kepada bosnya itu. Mati saja dia kalau harus dipecat dari perusahaan tersebut. "Iya benarlah, masa gue bohong sih, kalau kayak gini istri bos kita mah, dunia kita aman, untung bukan 2 lampir kemarin, kalau 2 lampir kemarin, mending gue langsung cari lowongan kerja di perusahaan lain, demi kewarasan gue sendiri." Oceh Mita. "Baik banget ya dia, mana senyumnya manis banget lagi, udah gitu mau berbagi sama karyawan rendahan kayak kita," ujar Ana memuji Arimbi. "Benar? Coba kita lihat, dia kasih apa ke kita," ucap Mita penasaran membuka bungkusan yang diberikan oleh Arimbi. "Ya Allah, makan besar kita," pekik Mita kegirangan, walau gajinya lumayan gede. Namun Mita adalah tulang punggung keluarganya, jadi dia harus berhemat untuk membeli makanan mahal seperti Arimbi bawakan. "Benar-benar istri bos yang baik," gumam Ana. Tidak menyangka. Sementara orang yang mereka perbincangkan sudah sampai di pintu ruangan sang suami. Tok, tok. Bunyi pintu diketuk dari luar. Alex tahu siapa yang mengetuk pintu itu. Dia buru-buru berjalan ke arah pintu, dan membuka pintu agar si pengetuk pintu bisa masuk. "Sayang," panggil Alex penuh binar, dan langsung memeluk sang istri dan menghujani puncak kepala sang istri dengan ciuman. Satria dibuat melongo dengan tingkah sahabatnya yang kelewat bucin itu. Si muka datar itu bisa juga berekspresi bersama wanita kesayangannya. Ehem. Mohon maaf di sini masih ada jomblo woi, tolong punya perasaan sedikit," omel Satria, karena kesal melihat Alex yang terus menempel kepada sang istri, dan melupakan kalau ada dirinya di ruangan itu. "Hehehe. Sorry gue pikir tadi patung pancoran, rupanya sobat gue," ledek Alex. Sementara Arimbi wajahnya sudah memerah bak kepiting rebus karena ditegur seseorang dari dalam sana. Dia pikir hanya suaminya saja di ruangan itu. "Sialan lu," kesal Satria kesal dengan ledekan sahabatnya itu. "Maaf, aku pikir gak ada orang lain tadi," ujar Arimbi tidak enak hati. "Biarin aja sayang, anggap aja dia buta," ujar Alex tanpa dosa. Buk. Satu bantal sofa melayang mengenai wajah Alex. "Aduh. Yang sakit," rengek Alex lebay. Satria hanya memutar mata malas melihat tingkah lebay sahabatnya itu. "Rim, kok mau sama dia sih?" ujar Satria. "Terpaksa kak," goda Arimbi. "Apa yang? Coba ulang lagi." Pelotot Alex tidak terima dengan jawaban Arimbi, sementara Satria tertawa puasa melihat wajah kesal Alex. "Buahahaha. Ternyata Arimbi terpaksa nikah sama lu kawan," ujar Satria sambil terpingkal. "Diam lu," kesal Alex. "Yang, kamu serius terpaksa nikah sama kakak?" cibik Alex tidak terima. "Awalnya iya kan, terus sekarang gak, sudah cinta malah," ujar Arimbi. "Benar Yang, kamu sudah cinta sama kakak?" Pekik Alex memeluk Arimbi dengan girang. "Iya terpaksa ngomong gitu, biar lu ngak ngambek," ledek Satria. "Diam lu ngak diajak ngomong, ini urusan suami istri," pekik Alex kesal. Sudah, mari makan dulu, katanya tadi lapar," lerai Arimbi. "Jawab dulu Yang," desak Alex masih tidak terima.
Iya, kalau gak mana mungkin aku nyerahin diri aku di hub sama kakak setiap waktu. Bisik Arimbi, tentu saja membuat senyum Alex mengembang dengan lebar, mendengar bisikan sang istri. Makasih sayangku, kakak juga mencintai kamu. Ujar Alex mencium singkat bisbir sang istri. Woi, sialan lu ah. Ngeselin banget lu jadi orang, lu pikir gue nyamuk. Kesal Satria mencak-mencak melihat tingkah Alex itu, membuat jiwa jomblonya seketika meronta-ronta. Ya sudah yuk, kita makan sayang, ujar Alex mengabaikan kekerasan sahabatnya itu. Arimbi hanya menurut saja, walau mukanya sudah sangat malu menghadapi Satria, dasar suaminya itu tidak tahu tempat untuk melakukan kiss, di depan temannya pun masa bodoks.